Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya gitu. Selamat kembali lagi dibahasin. Ada yang perlu dibahas nih untuk prepare kalian kalau ada ujian atau latihan, yaitu soal-soal hits BSP, besaran satuan pengukuran. Yuk mulai aja yuk. Tipe pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Insya Allah akan kita bahasin dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Langsung. Tipe soal yang nanyain besaran. Ini soal yang beginner banget lah. Cukup hafalan 7 besaran pokok, kita sebenarnya bisa nyelesain berbagai macam soal tentang besaran. Termasuk kalau yang ditanyain besaran turunan. Ya udah, kalau misalkan kayak nomor ini nih, berarti cari aja yang enggak ada besaran pokoknya. Ini ada besaran pokoknya masa, ini ada panjang, ini ada masa, ini ada panjang. Nah, yang ini nih enggak ada besaran pokoknya. Berarti ini adalah jawaban ketika ditanyain kelompok besaran turunan. Ya, kecuali kalau di sini dia minta besaran pokok, ya udah yang termasuk 7 yaitu nomor 1 2 3 kelar jawabannya ya. Jadi kuncinya kalau soal tentang besaran tuh kalian apalin yang 7 biji daripada ngapalin besaran turunan yang banyak banget. Cukup apalin 7, maka sisanya besaran turunan. Oke, soal tipe kedua. Nah, tipe kedua ini bisa dibilang di bab sekarang merupakan tipe soal yang sangat mungkin bisa diimprove sampai susah alias HOTS atau soal-soal yang bakal bisa muncul di UTBK juga. Contoh, dia minta dimensi besaran energi kinetik. Nah, ini kalau misalkan hafal sih sebenarnya langsung aja dicentang. Tapi kalau nggak hafal polanya untuk ngerjainnya, tentuin rumusnya dulu dari energi kinetik atau dari yang ditanyain. Kemudian tentukan satuannya, terus nongol deh dimensinya. Kalau hafal, ya mau nggak mau harus hafal sih dimensi dari 7 besaran pokok. Cuma 7 doang ya. Nah, contoh nih, rumusnya energi kinetik kan setengah mv kuadrat. Konstanta nggak usah terlibat dalam penyelesaian dimensi. Masa aja nih, masa itu satuannya kilogram, kecepatan satuannya meter per second kuadrat. Jadi kilogramnya itu dimensi m, terus meternya itu ada kuadratnya, jangan lupa dimensi L pangkat 2, terus sekonnya itu dimensi time pangkat min 2 ya. Jawabannya adalah E. Tapi ini harusnya nggak ada negatifnya ya. Harusnya ml pangkat 2 t pangkat min 2. Oh iya, jangan lupa ya, kalau bikin dimensi dari besaran, maka nanti nggak ada istilah per-peran, semuanya dalam satu baris, maka nanti ada pangkat yang negatif. Pangkat negatif itu artinya penyebut ketika dalam bentuk satuan. Tuh, ini kan per sekon kuadrat, maka sekon kuadratnya dikatasin jadi sekon pangkat min 2. Otomatis nanti jadinya dimensinya pangkat minus 2. Sekon itu kan time, T ya dimensinya. Nah, kalau misalkan kalian mau sedikit nggak effort, tapi ya mau nggak mau ya harus hafal dimensinya. Ya ngapalin aja kayak gini. Nah, masih mending kalian hafalin rumus aja, karena ini rumus guna juga buat 3 tahun nanti kalian SMA. Atau at least ini peninggalan SMP kan harusnya hafal. Jadi kalau rumus mah hafal, dimensi kelar nih, nggak ada kesulitan. Tapi sayangnya di SMA itu bisa jadi yang ditanyain tuh dimensi dari besaran yang aneh-aneh, yang notabene di SMP mungkin belum ada. Jadi ya ini kalau mau dihafalin. Kalau enggak ya hafal rumusnya ya. Kalau hafal rumusnya nyari dimensinya gampang. Next, tipe soal ketiga, konversi satuan. Wah, banyak banget ya. Tenang, yang sering nongol mah mega sampai nano doang kok ya. Ini maksudnya kalau ada awalan ini, maka nilainya setara dengan nilai 10 pangkat sekian. Contoh, misalkan kita mainan satuan panjang ya, berarti misalkan milimeter. Milinya itu artinya 10 pangkat min 3. Jadi kalau kita mau ngilangin kata mili, maka jadi 10 pangkat min 3 meter ya. 10 pangkat min 3 meter, simbolnya M kecil. Contoh lain deh, kilometer. Nah, berarti kilo itu artinya 10 pangkat 3. Berarti kalau kita ngomong kilometer, berarti sama aja 1000 meter atau tadi 10 pangkat 3 meter gitu ya. Jadi ini awalan dari setiap satuan yang kita mainkan. Misalkan kita mainin panjang, berarti kan kilometer, hektometer, dekameter. Kalau mainan masa, berarti kan standarnya di gram ya, berarti kilogram, hektogram, dekagram, sentigram, miligram gitu. Pokoknya ini awalan dari satuan yang belum ada embel-embel apa-apanya, kayak meter, gram, terus Celsius gitu kan, belum ada embel-embel awalannya. Itu tipe soal konversi satuan.
Ya tinggal ganti doang awalnya dengan angka-angka tadi, 10 pangkat tadi. Satuan juga suka ditanyain standarnya si satuan S1. Bentar, S1 lagi, SI. Kan besaran kan ada besaran pokok nih. Besaran pokok kan ada 7. Nah, besaran pokok yang 7 itu satuan SI-nya tuh ada definisinya atau ada standar yang bisa diceritakan, yaitu sebagai berikut gitu. FIA doang sih, tapi ya mau nggak mau harus dikebet kalau emang ada soal yang nanyain misalkan kayak gini, apakah yang dimaksud dengan 1 mol dari jumlah zat gitu kan, apakah yang dimaksud dengan 1 kilogram. Jadi ya 1 kilogram tuh ini, 1 meter tuh ini, 1 Kelvin tuh ini, begitulah ya. Next, keempat, tipe soal penggunaan alat ukur. Hampir dipastikan sok tahu banget saya nih, ini bakal sering keluar dalam bentuk soal jangka sorong dan mikrometer skrup ya. Mungkin juga keluar dalam alat ukur massa ya, tapi yang paling sering mah jangka sorong sama tadi mikrometer skrup. Kalau nggak salah ya, hujan lanjut nih cara ngerjainnya ya. Tinggal skala utama yang ada di atas ditambah sama skala nonius yang ada di bawah kalau jangka sorong ya. Utamanya di atas, noniusnya di bawah. Cari angka yang cari garis yang berimpit nih, berarti bagian atasnya 5,2 kan, ini 1 ini 2 ya. Maaf, ngawur. Bukan ngambil dari sini ya, tapi ngambil dari skala sebelum ketemu nolnya nonius. Berarti ada di posisi 4,6 ya. 4,6 kepentok sama 0, berarti 4,6 tuh skala utamanya. Nah, noniusnya baru cari yang berimpit. Oke, lihat patokannya nonius 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 nih. 6 ini berarti berimpit dengan di atas. Ini berarti skala yang dimaksud untuk diisikan di skala nonius. Kok jadi 0,06? Ya, artinya 6-nya dibagi 100 ya. Karena ini mewakili 100 ya. Dari 4,6 sampai ke 4,7 ya, mewakili 100 untuk meter ya. Jadi intinya sih dibagi 100 saja ya. Ini angka yang berapa ditunjuk 6, 6-nya dibagi 100 jadi 0,06. Jumlahin biasa aja kayak anak SD kelas 2 dapat jawaban ya. Nah, mikrometer skrup mah utama di kiri, noniusnya di kanan. Ya sama aja ditambahin ya. Skala utama itu adalah skala yang sebelum kepentok sama garis yang sebelah sini nih ya. Berarti ini posisi 5, 6, 7, 8. Berarti skala utamanya 8 ya. Skala noniusnya adalah skala yang sebelah kanan yang garisnya segaris dengan yang di sebelah kiri. Berarti ini ada di angka 41 ya. 41-nya sama kayak di jangka sorong. Di mikrometer skrup juga skala nonius dibagi 100. Jadi 41-nya dibagi 100 0,41. Ya, jumlahin aja segitu deh jawabannya. Oke, gaspol. Oh ya, sampai saat ini kalau ada yang merasa saya seperti komentator bola yang terlalu cepat ngomongnya, bisa lah settingan YouTube-nya di slow motion ya. Di kecepatan pemutarannya bikin jadi lebih lambat ya. Next, soal yang paling sering keluar lagi berikutnya adalah angka penting ya. Dari mulai yang simple sampai yang rada-rada ke aturan yang ribet-ribet gitu ya. Tapi semuanya aman kok. Angka penting termasuk soal yang gampang. Contoh, kalau kita ingat aturannya dari contoh yang pernah kita bahas di video sebelumnya, maka ini termasuknya 5 angka penting. Karena 0 di belakang dan dalam posisi koma itu termasuk angka penting ya. 0 yang diimpit sama angka hidup juga angka penting. Jadi ini 5 angka penting. Kalau gini 0,321. Oke, ini cuma 3 angka penting ya. Karena di sini 0 di sebelum koma itu tidak termasuk angka penting ya. Jadi ini cuma ini angka pentingnya ada 3 ya. Nah, sekarang kalau dijumlahin nih. Kalau dijumlahin kita lihat dulu komponen penjumlahannya itu. Yang ini ada 4 angka penting, yang patokannya bukan masalah jumlah angka penting ya, tapi angka taksirannya alias angka setelah koma. Komponen penjumlahannya yang pertama punya 2 angka taksiran, yang berikutnya 1 angka taksiran. Kalau dijumlahin manual kan segini nih. Nah, tapi dalam penulisan angka penting yang jadi angka taksirannya itu harus sebanyak dari komponen yang paling dikit. Komponen ini ada 2 angka taksiran, komponen ini ada 1 angka taksiran. Maka yang paling dikit itu 1 angka taksiran. Maka hasilnya cuma boleh 1 angka taksiran. Hasil 7-nya dibuletin ke 3, naik ya. Jadi 4 gitu. Ingat ya,
Kalau penjumlahan atau pengurangan, patokannya adalah angka taksiran yang paling dikit, maka angka taksiran paling dikit itu jadi patokan angka taksiran di jawabannya ya. Oke, next soal angka penting berikutnya kalau mainan pembagian dan perkalian. Nah, pembagian sama perkalian mirip, tapi sekarang pembagian perkaliannya dihadapkan pada konstanta alias bukan angka penting. 3 orang ini bukan angka penting. Kok tahu sih bukan angka penting? Ya, karena definisi angka penting kan angka hasil pengukuran yang dapatnya dari alat ukur. Lah ini orang ngitung ada 3 biji kan bukan hasil pengukuran, tapi cuma ngitung doang kayak di absen ya. Jadi 3 orang itu bukan angka penting, bukan hasil pengukuran. Jadi kalau mau dibagi, patokannya adalah hasilnya harus mengandung angka penting sebanyak angka penting dari yang tadi komponen pembagiannya. Komponen pembagian yang dari angka penting, bukan dari yang bukan angka penting. Wis kata-katanya keder ya. Jadi lihat aja di sini nih, intinya kita patokan sama si masanya doang karena yang hasil pengukuran. Ada 3 angka penting kan, maka hasilnya juga harus mengandung 3 angka penting doang. Jadi dibuletin tuh 7 ke 6 naik jadi 7, 7 ke 1 naik jadi 2. Udah deh, ini kan 1, 2, 3 angka penting. Nah sekarang perkalian beneran nih, dan kita nggak disuruh ngali sih, tapi kalau secara kalian sadar ini harus dikali karena disuruh nyari luas, ya udah dikali, tapi pakai aturan angka penting jadinya tuh tidak langsung seperti ini. Jadinya menurut penulisan angka penting aturannya harus ada yang dibuletin. Patokannya adalah jumlah angka penting dari komponen perkaliannya. Kita punya 4 angka penting sama 3 angka penting di komponen perkaliannya. Jadi yang jadi patokan adalah angka pentingnya yang paling dikit. Maka hasil ini teh harus dibulatkan sebanyak angka penting yang paling dikit, alias dibuletin jadi 3 angka penting. Jadi ya udah 5 naik ke 7, 7 naik ke 8, 8 naik ke 1. Jadi 192 ya. Harus mengandung 3 angka penting karena di komponen perkaliannya lebih sedikit 3 angka penting daripada 4 angka penting. Gitu patokannya. And then terima kasih udah mau dengerin ocehan saya. Mudah-mudahan terbukti ini beneran soal hits ya.